Kita lanjut bahas BTTH Dunia Para Dewa episode 99. Oke lah, gak usah banyak meng kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kelompok dari Xiaoyan telah menggigil. Bayangan ungu bergumam, siapa sih yang barusan bilang bahwa ujian ini tidak mengancam nyawa? Zenny tidak membantah perkataan dari bayangan ungu, karena situasi ini benar-benar di luar dugaan dari kelompok Xiaoyan. Pada akhirnya, Xiaoyan pun mengatakan, ayo kita coba turun, dan mereka yang tidak tahan dengan hawa dingin sebaiknya tetap berada di tempat ini. Bagaimanapun juga Xiaoyan tidak akan pernah melewatkan peluang besar yang telah disebutkan oleh seorang ahli yang berada di tahap bintang 9 Dodi, dan itu adalah Pak Tua Yao Menghun. Dan Xiaoyan juga memahami, untuk bisa mendapatkan sebuah peluang besar akan selalu ada bahaya yang menyertainya. Xiaoshan khawatir dengan Xiaoyan, yang kemudian dia berkata, Tuan Muda Xiaoyan, Anda sebaiknya tetap berada di dalam tempat ini, biarkan kita saja yang turun. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan kemudian dia menimpali, yang disebut sebuah peluang hanya ditujukan bagi individu-individu tertentu, dan itu bukan sesuatu yang bisa didapatkan begitu saja oleh siapapun. Dan siapa yang bisa turun, silahkan turun, serta coba keberuntunganmu. Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan membuat Xiaoshan kemudian menimpali, tapi hawa ini sangat dingin. Xiaoshan tidak melanjutkan kata-katanya, dan mereka semuanya memahami karakter dari Xiaoyan. Begitu dia sudah mengambil sebuah keputusan, tidak akan mudah untuk mengubahnya. Xiaoyan yang mengerti kekhawatiran mereka hanya tersenyum, dan dia berkata, apakah kalian semuanya lupa bahwa aku memiliki roh hantu? Roh hantu sendiri merupakan sesuatu yang memiliki energi yin dan juga dingin luar biasa. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan dingin dari sungai ini. Bahkan di antara mereka, Xiaoyan tampaknya merupakan satu-satunya orang yang paling tidak terpengaruh oleh hawa dingin dari air sungai. Zenny kemudian berbicara, jika begitu aku akan turun bersama dengan Tuan Muda Xiaoyan. Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia berkata, tidak, aku akan turun bersama dengan Xiaozhan, Lei Shaolong, dan juga Nan Erming. Sementara kau Zenny, bayangan ungu, dan juga Feng Bao tetap berada di tempat ini menunggu kita kembali. Di antara mereka semuanya, bayangan ungu dan juga Feng Bao memiliki tubuh fisik yang paling lemah, dan menahan hawa dingin dari air sungai sudah sangat sulit bagi mereka. Dengan ketidakadanya hadiran dari seorang Lei Shaolong, maka Zenny akan menjadi pemimpin yang terbaik untuk bisa menangani insiden yang terjadi secara mendadak. Zenny sangat cerdas dan dia memahami maksud dari Xiaoyan, hanya bisa menghela nafas dengan panjang. Sementara bayangan ungu dan juga Feng Bao hanya bisa menggigit bibir mereka sendiri, menyadari jika turun ke dalam pusaran air hanya akan menjadi beban bagi mereka. Maka dari itu bayangan ungu dan juga Feng Bao menuruti apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Zenny mendekati Xiaoyan, yang kemudian dia berbisik lembut di telinga, kau harus kembali hidup-hidup. Aku akan menunggumu. Jika sampai sesuatu terjadi padamu, aku juga tidak mau hidup sendirian di dalam dunia ini. Ucapan Zenny membuat Xiaoyan terkejut, namun hatinya merasakan kehangatan yang luar biasa. Dia pun menatap Zenny dan kemudian menganggukkan kepalanya. Tak lama kemudian Xiaoyan mengajak Lei Shaolong, Xiaoshan, dan juga Nan Erming untuk langsung melompat masuk ke dalam pusaran air. Gaya hisap yang sangat besar langsung menarik mereka ke arah bawah, dan kemudian seketika tertelan oleh pusaran air itu. Suara air yang bergemuruh terdengar sangat menyeramkan. Xiaoyan dan juga tiga yang lainnya kini telah langsung bergandengan tangan. Tubuh mereka berputar-putar dengan cepat di dalam pusaran air itu. Arus bawah dari pusaran air ini yang sangat dingin telah langsung menutupi tubuh dari kelompok Xiaoyan, hingga akhirnya lapisan es tebal membekukan mereka. Lalu dengan cepat di bawah hanyut menuju ke bawah dari pusaran air. Hal itu terus berulang dalam sebuah siklus tertentu. Setiap kali lapisan es tebal terlepas, seolah-olah es itu telah menarik kulit mereka dan ingin merobeknya. Rasa sakit yang cukup menyayat seperti ini, ditambah dengan hawa dingin yang telah menusuk tulang, hanya mampu membuat Xiaoyan dan juga yang lainnya
mengerahkan Doki dengan susah payah untuk melindungi diri sendiri. Kecepatan penurunan mereka berempat juga terus meningkat. Pusaran air berputar dengan cepat dan kepadatannya semakin lama semakin meningkat. Doki di dalam tubuh mereka berempat menjadi lambat, hampir-hampir tidak mampu melawan. Menyaksikan adegan seperti ini, Xiaoyan dengan cepat mengaktifkan kekuatan roh hantu. Energi dingin menyebar dari Dantian di dalam tubuhnya ke seluruh tubuh Xiaoyan, lalu ditransmisikan kepada Le Shaolong, Nan Erming, dan juga Xiaozan melalui telapak tangan mereka yang saling bertautan. Tubuh Xiaozan dan juga yang lainnya akhirnya sedikit menghangat dengan bantuan dari kekuatan roh hantu. Hal pertama yang dilakukan adalah setelah hawa dingin ini sedikit mereda, mereka pun saling menggenggam tangan erat membentuk lingkaran tertentu. Xiaoyan memiliki dua roh hantu yang hebat sehingga hawa dingin tidak terlalu terpengaruh. Di dalam hatinya ia secara diam-diam memperkirakan bahwa mereka kemungkinan telah jatuh setidaknya hampir 3000 meter, namun masih belum mencapai ujung dari pusaran air ini. Dan semakin lama situasi di bawah dari pusaran air semakin gelap. Mereka telah jauh menyelam. Hawa dingin juga semakin menakutkan. Xiaoyan dan juga yang lainnya perlahan menstabilkan tubuhnya, mengamati tempat sekeliling, dan mereka terus turun di bawah oleh pusaran. Di dalam pusaran air yang gelap ini, tidak ada konsep waktu. Dan setelah waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba saja kelompok dari Xiaoyan melihat adanya sebuah cahaya di bawah sana. Bahkan kecepatan menurun mereka juga mulai melambat. Cahaya itu semakin terang. Akhirnya pandangan mata dari kelompok Xiaoyan langsung dipenuhi dengan sebuah kecerahan. Kaki mereka kini telah menyentuh sesuatu yang lunak. Dan sebelum kelompok Xiaoyan ini bereaksi, mereka telah terjatuh ke tanah, merasakan tanah yang kokoh. Mereka berempat semuanya berdiri. Tidak ada lagi air di sekitarnya, bahkan udaranya sangat kering. Dan ketika Xiaoyan bersama dengan yang lainnya mendongak ke arah atas, ternyata pusaran air itu berada di atas langit yang seolah-olah tidak mampu mencapai dunia yang aneh ini. Pandangan mata dari Xiaoyan dan juga anggota kelompok lainnya melihat pada tempat sekeliling, dan tempat ini benar-benar sunyi tanpa suara apapun. Xiaozan segera meregangkan anggota tubuhnya, lalu dia berbicara, "Akhirnya kita berada di tempat yang aman. Ini adalah pertama kalinya aku merasakan betapa tidak menyenangkannya dibekukan oleh hawa dingin dari pusaran air sialan itu." Le Shaolong dan juga Nan Erming hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian mereka berdua berkata, "Kali ini semua berkat kekuatan dari roh hantu milik Tuan Muda Xiaoyan. Jika tidak, mungkin yang turun ke dalam tempat ini hanyalah beberapa patung es." Xiaoyan hanya tersenyum sambil berkata, "Syukurlah kita semuanya selamat. Mari kita lanjutkan perjalanan." Setelah kelompok dari Xiaoyan berjalan 10 meter, tanah di permukaan dari tempat ini menjadi lunak dan kaki mereka seolah-olah akan tenggelam ketika menginjaknya. Mereka tidak terlalu memperhatikan tentang hal ini, tapi setelah mereka berjalan beberapa ratus meter, hawa dingin telah menusuk tulang, dan angin dingin dari tempat ini seolah-olah telah menerbangkan salju ke seluruh tubuh dari kelompok Xiaoyan itu. Hal ini membuat Xiaozan bergumam, "Sebenarnya tempat apa ini? Semakin jauh kita berjalan, udaranya semakin dingin saja." Xiaoyan tidak berbicara, dia mengamati tempat sekeliling, dan kemudian setelah mereka berjalan kembali beberapa ratus meter, mereka telah menemukan tumpukan-tumpukan tulang kering yang berserakan di tanah. Benda itu sudah lapuk, dan ketika langkah kaki yang ringan menginjaknya, maka akan langsung mengubahnya menjadi debu. Tempat ini tidak lagi nampak seperti tempat yang dibangun oleh pemimpin kuil kuno, yaitu Yao Menghun, melainkan tempat seperti reruntuhan kuno yang lainnya. Xiaoyan hanya bisa berkata di dalam hatinya, mungkinkah alam ilusi ini terhubung dengan tempat lain? Area di depan mereka mulai terbuka seperti ruang bawah tanah es, dengan angin yang dingin berdesir dan menggores kulit dari kelompok Xiaoyan
menimbulkan rasa gelisah yang semakin kuat. Xiaoyan masih berdiri diam, mengamati lingkungan sekitarnya, dan kemudian dia menyadari bahwa tempat mereka berada sekarang adalah sebuah lembah. Di tengah-tengah lembah itu telah berdiri sebuah prasasti batu yang tingginya hampir 10 meter. Hal ini terlihat sangat usang, dipenuhi dengan aura kuno yang terpancar dari dalam prasasti batu itu. Karena kurangnya sinar matahari, lembah ini telah dipenuhi dengan angin dingin yang sangat menderu, serta ada sosok-sosok yang samar. Di antara tumpukan tulang, sebenarnya ada roh-roh halus yang telah melayang. Namun tidak ada roh halus yang berani mendekat pada prasasti batu, seolah benda itu memiliki kekuatan untuk menangkal kejahatan. Le Shaolong sambil mengeluarkan belatinya, dia berkata, sepertinya pertempuran yang cukup sengit tidak akan bisa dihindari. Namun Xiaoyan segera menimpali perkataan dari Le Shaolong. Jangan gugup, mereka hanyalah roh pendendam tanpa pemilik, dan mereka belum mengembangkan kesadaran, serta mereka tidak akan pernah menyerang manusia. Dengan kemampuan persepsi leluhur roh pendendam yang telah dilahap oleh seorang Xiaoyan, maka pemahaman Xiaoyan tentang roh pendendam jauh lebih mendalam daripada sebelumnya. Hanya ada satu hal yang tidak bisa dipahami Xiaoyan. Roh-roh pendendam di dalam tempat ini telah ada bertahun-tahun lamanya, namun mereka masih belum membentuk kesadarannya sendiri. Mungkinkah itu dikarenakan prasasti batu yang ada di depan sana? Dan seperti yang telah diduga oleh Xiaoyan, sederet kata-kata kuno kini telah muncul di dalam prasasti batu. Hal itu terukir di udara, dan kemudian kaligrafinya cukup luar biasa. Jelas itu adalah karya tangan yang sama dengan kata-kata kuno yang telah diukir pada pintu gerbang dari kuil kuno. Dan kata-kata ini kemudian mengeluarkan sebuah suara dari Pak Tua Yao Menghun. Orang tua ini mendapatkan peluang di dalam tempat ini pada masa lalu. Sekarang, karena aku akan pergi, mungkin tidak akan pernah kembali, dan aku akan mengembalikan barang ini ke tempat asalnya, meninggalkannya untuk mereka yang memiliki ikatan emosional. Jika kau bisa melihat pesan dari orang tua ini, kau pasti telah berhasil melewati 2 ujian. Ujian yang pertama merupakan ujian rasa syukur, dan ujian kedua merupakan ujian keberanian. Selamat atas fondasi sifat hati yang kuat yang telah kau miliki. Mungkin jalan masa depanmu akan membawamu lebih jauh lagi. Selanjutnya adalah ujian ketiga, dan juga merupakan ujian terakhir. Aku harap kau bisa menjadi individu yang benar-benar ditakdirkan untuk mendapatkan peluang besar ini. Kata-kata seperti itu membuat Xiaoyan teringat dengan ucapan Zeni, Pak Tua pemilik kuil kuno yang bernama Yao Menghun. Memang tidak berniat menyakiti siapapun, tapi hanya ingin menguji keberanian dari orang-orang yang memiliki kedekatan dengan kuil kuno. Setelah membaca bagian ini, mereka berempat dari kelompok Xiaoyan merasa begitu dekat dengan peluang tersebut, dan mungkin memang hampir di dalam jangkauan. Hal itu membuat Le Shaolong dan juga yang lainnya tidak lagi mampu menjaga ketenangan. 2 ujian pertama, Xiaoyan dan juga yang lainnya telah melewatinya tanpa sengaja, dan ujian pertama pada saat itu adalah menguji karakter seseorang. Siapapun yang jujur dan juga terhormat bisa dengan mudah melewati ujian itu. Ujian kedua adalah sebuah ujian keberanian. Setelah mengalami pertempuran yang tidak terhitung jumlahnya, kelompok dari Xiaoyan tidak kekurangan keberanian, sehingga juga tidak sulit. Namun tampaknya ujian ketiga ini adalah sesuatu yang tidak diketahui, dan setelah benar-benar lolos, maka peluang besar pasti akan bisa didapatkan oleh kelompok Xiaoyan. Tulisan yang berasal dari dalam prasasti batu kini menjadi samar lalu menghilang. Suara dari Pak Tua Yao Menghun juga menghilang. Le Shaolong kemudian berkata, karena ini ditujukan bagi mereka yang memiliki kedekatan, maka semuanya hanya bisa bergantung pada takdir. Oleh karena itu, ujian ketiga ini adalah menguji
karakter dari takdir seseorang. Xiaozan langsung mengumpat, "Sialan, ujian macam apa ini sebenarnya?" Melihat rasa frustasi dari seorang Xiaozan, Le Shaolong langsung menimpali. Sepertinya senior Yao Menghun ini adalah orang yang sangat mementingkan sebuah takdir. Tapi kemana takdir itu mengarah, seseorang juga harus mempertimbangkan sifat hati mereka. Jika tidak, maka peluang besar ini mungkin akan jatuh ke tangan penjahat. Dan itu hanya akan menimbulkan bencana di dalam benua Dodi. Pikiran dan juga kekhawatiran dari senior ini bukan tanpa alasan. Analisa dari seorang Le Shaolong cukup masuk akal dan Xiaozan tidak bisa membantahnya. Xiaoyan hanya tersenyum dan mengetahui Xiaozan adalah orang yang jujur. Dia hanya merasa frustasi untuk sementara. Selanjutnya Xiaoyan mengatakan, "Mari kita lihat terlebih dahulu ujian apa selanjutnya yang harus kita hadapi." Kelompok dari Xiaoyan kemudian melihat lebih dekat prasasti batu yang ada di depannya. Lalu mereka membaca karakter-karakter yang telah terukir menggunakan goresan besi dan meninggalkan sebuah tulisan, "Teteskan darah dari dalam tubuh kalian pada prasasti batu ini. Jika darah kalian menyatu, gunakan seluruh kekuatanmu untuk menarik prasasti batu ini dan kalian akan bisa mendapatkan peluang besar itu." Detak jantung dari Xiaoyan dan juga yang lainnya pun berdebar. Kegembiraan muncul dalam pandangan mata mereka dan kemudian penuh dengan semangat siap untuk mencoba ujian tersebut. Nan Erming tiba-tiba saja melontarkan sebuah kalimat. Prinsipnya sederhana, tapi keberuntungan sangat diperlukan dalam hal ini. Xiaozan melangkah maju dan kemudian dia berkata, "Biarkan aku yang mencoba terlebih dahulu." Tanpa ragu lagi, Xiaozan menggigit ujung jarinya, yang kemudian dia meneteskan cairan merah dari ujung jari itu langsung mengalir di prasasti batu, dan hal itu membuat Xiaozan menunggu dengan penuh percaya diri. Namun tiba-tiba saja cairan merah dari seorang Xiaozan tidak mampu menempel pada prasasti batu. Hal itu terus meluncur turun lalu meresap ke dalam tanah dan menghilang. Semua yang menyaksikan adegan ini sangat takjub. Mata Xiaozan terbelalak penuh ketidakpercayaan. Dan kemudian dia kembali mengulurkan tangannya menyentuh prasasti batu ini. Lalu Xiaozan menggaruk kepalanya menolak untuk percaya dan dia mencoba meneteskan kembali cairan merah dari jarinya. Xiaozan masih terlihat gelisah. Dia saat ini meneteskan pada bagian prasasti batu yang ada sedikit cekungan. Hal itu dilakukan sambil berkata, "Aku tidak percaya jika diteteskan pada cekungan ini, darahku masih akan bisa terlepas." Semua yang melihat tindakan Xiaozan hanya terdiam. Mereka harus mengakui bahwa ini memang sebuah metode. Prasasti batu memiliki cekungan, tidak mungkin akan membiarkan cairan merah dari seorang Xiaozan mengalir turun. Namun kenyataan sekali lagi membalikkan pikiran dari kelompok Xiaoyan. Prasasti batu tampaknya memiliki sebuah kekuatan penolak yang kuat terhadap cairan merah seorang Xiaozan. Karena cairan merah yang telah diteteskan oleh seorang Xiaozan kini benar-benar dialirkan kembali ke dalam tanah dan menghilang begitu saja. Xiaozan pun tercengang. Dia berdiri dengan mulut ternganga, tidak pulih untuk waktu yang lama. Nan Erming mendekati Xiaozan yang kemudian dia berkata, "Sudah ku bilang Xiaozan, sejak kau mengutuk barusan, maka kau tidak ditakdirkan dengan peluang besar ini." Xiaozan tidak mempedulikan kata-kata Nan Erming dan kemudian dia berkata, "Aku tidak percaya." Xiaozan berniat untuk mencabut prasasti batu dari tempatnya. Doki di dalam tubuh Xiaozan langsung menyelimuti tubuhnya. Dia mengambil posisi kuda-kuda, melingkarkan tangannya, memeluk prasasti batu ini yang kemudian menariknya dengan kuat ke arah atas. Kekuatan Xiaozan tidak diragukan lagi, merupakan yang terkuat di antara kelompok Xiaoyan, dan dia bahkan bisa mengangkat benda yang beratnya 1000 ton. Dan prasasti batu ini tampaknya hanya berbobot beberapa ratus kilo saja. Maka seharusnya bagi Xiaozan
tidak keberatan dalam hal itu. Namun seringkali hal-hal yang tampak sederhana sebenarnya tidak sesederhana yang dipikirkan oleh banyak orang. Xiaozhan telah mengerahkan seluruh kekuatannya, namun prasasti batu tetap tidak bergerak, seolah-olah tertancap dalam dengan bumi. Wajah Xiaozhan merah padam, emosi dan juga teriakan berubah menjadi kekuatan lebih besar. Dia pun menggenggam bagian bawah dari prasasti batu dengan kedua tangannya yang besar. Bahkan Xiaozhan juga telah mengeluarkan harimau emas untuk memberikannya pertolongan. Kekuatan Dodi bintang 6 dilepaskan sepenuhnya, dan bahkan pijakan kaki seorang Xiaozhan kali ini telah hancur. Awalnya prasasti batu yang tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap perlawanan Xiaozhan, tapi ketika kekuatan bintang 6 Dodi dilepaskan, sebuah cahaya putih keluar dari dalam prasasti batu tersebut yang kemudian menyelimuti tubuh Xiaozhan. Kekuatan bintang 6 Dodinya seolah-olah telah ditekan, lalu pung! Tubuh dari Xiaozhan pun dilemparkan sangat jauh dan dia mendarat pada tumpukan tulang. Xiaozhan kembali berdiri, membersihkan debu dari tubuhnya. Raut wajah penuh dengan ketidakpercayaan. Nan Erming kini mendekati Xiaozhan, menepuk bahunya sambil berkata, "Aku turut berduka cita, tampaknya kau memang telah gagal." Le Shaolong melangkah maju dan kemudian dia mengatakan, "Biarkan aku yang mencobanya." Tanpa ragu lagi, Le Shaolong pun meneteskan cairan merah dari ujung jarinya kepada prasasti batu, yang kemudian cairan merah itu pun meresap masuk ke dalamnya. Hal itu membuat Le Shaolong terkejut dan detik berikutnya dia segera berkata, "Darahku benar-benar meresap. Akhirnya bisa meresap. Aku berhasil. Aku berhasil." Le Shaolong penuh dengan kegembiraan. Dia pun melompat kegirangan seperti anak kecil. Dan Le Shaolong berpikir bahwa dia yang akan mendapatkan peluang yang telah ditinggalkan oleh seorang bintang 9 Dodi. Raut wajah Xiaoyan dan juga yang lainnya memandang ke arah Le Shaolong dengan cara yang aneh. Cukup jarang bagi seorang Le Shaolong melompat-lompat seperti anak kecil seperti itu. Xiaozhan kemudian mendesak Le Shaolong, "Cepat cabut prasasti batu itu dari tempatnya, dan mari kita lihat peluang apa yang telah ditinggalkan oleh orang tua sialan itu." Le Shaolong menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia menarik nafas dalam-dalam, melepaskan kekuatan bintang 5 Dodi, dan kemudian mulai memeluk prasasti batu, lalu menariknya dengan kuat. Tiba-tiba saja, pung! Udara yang luar biasa dimunculkan dari tarikan Le Shaolong, bahkan membuat tulang-tulang kering yang ada di sekitarnya langsung melayang ke arah udara. Doki dari seorang Le Shaolong bahkan meluap terus-menerus dengan cara yang luar biasa, dan itu sampai menghancurkan tulang-tulang kering yang berhamburan di tempat ini. Namun prasasti batu tetap tidak bergeser dari tempatnya. Di bawah tatapan mata heran dari Xiaoyan dan juga yang lainnya, wajah Le Shaolong nampak pucat karena dia kelelahan, dan prasasti batu tetap tidak bergerak sama sekali. Le Shaolong penuh ketidakpercayaan. Dia berkata, "Apa yang terjadi sebenarnya?" Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan tidak mampu menarik sedikit pun prasasti batu ini. Le Shaolong kemudian berkata kembali, "Bukankah sudah tertulis bahwa apabila darah meresap ke dalam prasasti batu ini, maka dia mendapatkan pengakuan? Tapi kenapa aku tidak bisa mencabutnya?" Sebuah realita mungkin cukup sulit untuk diterima. Le Shaolong hanya terduduk lemas, mengepalkan tinjunya, memukul tanah dengan keras, dan dia tidak mampu memahami alasannya. Nan Erming pun maju dan berkata, "Biarkan aku yang mencobanya." Nan Erming langsung meneteskan cairan merah dari ujung jarinya, dan itu juga meresap ke dalam prasasti batu. Pemandangan seperti ini membuat Xiaoyan dan juga Le Shaolong terkejut karena tidak menyangka bahwa cairan merah dari seorang Nan Erming juga mampu bergabung dengan prasasti batu. Nan Erming melihat dengan cara yang gugup, hatinya gelisah, dan kemudian dia mencoba mengerahkan seluruh kekuatan mencabut prasasti batu dari tempatnya.
namun hasilnya tetap sama seperti Le Shaolong. Pada titik ini Xiaoyan dan juga yang lain cukup kebingungan. Xiaoyan melangkah maju dan kemudian dia berkata, mungkinkah prasasti batu ini sedang bermasalah karena terlalu lama di dalam tempat ini? Tanpa ragu lagi Xiaoyan pun meneteskan cairan merah dari ujung jarinya dan itu juga meresap masuk ke dalam prasasti batu. Adegan seperti ini membuat Le Shaolong dan juga yang lain cukup kaget. Tidak disangka bahwa 3 orang cairan merahnya mampu meresap ke dalam prasasti batu dan hanya cairan merah dari seorang Xiaozan yang ditolak oleh prasasti itu. Xiaozan pun berkata, waktu memang sangat kejam. Barang-barang peninggalan zaman kuno pasti akan mengalami kerusakan dan sepertinya prasasti batu ini telah rusak karena mampu menyerap 3 cairan merah yang berbeda. Le Shaolong pun menimpali, kesimpulan seperti itu tampaknya cukup terburu-buru. Darahku dan juga darah Nan Erming serta darah dari Tuan Muda Xiaoyan semuanya bisa meresap. Nan Erming dan aku telah mencoba, meskipun kami tidak bisa menariknya keluar, tapi setidaknya tidak ada gaya tolak. Dan ini membuktikan bahwa prasasti batu tidak memiliki daya tolak terhadap kita. Adapun dirimu Xiaozan, cairan merahmu tidak mampu meresap. Ketika kau mencoba menarik prasasti batu, kau juga telah dilemparkan. Hal ini telah membuktikan satu hal, bahwa prasasti batu memiliki daya tolak terhadap dirimu secara pribadi. Tuan Muda Xiaoyan dan juga diriku berasal dari ras manusia. Nan Erming berasal dari ras iblis dan kau berasal dari ras Yao. Ras manusia dan juga ras iblis berfokus pada kekuatan jiwa, sementara ras Yao berfokus pada kekuatan fisik. Dari sini tampaknya prasasti batu tahan terhadap kekuatan kasar dan cenderung menerima kekuatan jiwa. Itulah sebabnya kita bertiga, cairan merahnya bisa meresap masuk, sementara kau tidak bisa. Dengan kata lain, kemungkinan pemilik dari kuil kuno yang bernama Pak Tua Yao Meng Hun, dia pasti berasal dari ras manusia atau mungkin ras iblis, dan kemungkinan dia memiliki prasangka buruk terhadap ras Yao. Mendengarkan analisa dari seorang Le Shaolong membuat Xiaoyan dan juga 2 yang lainnya merasa itu sesuatu yang cukup logis dan juga masuk akal. Kebenaran memang tampaknya demikian. Xiaoyan dan juga yang lain menatap Xiaozan tanpa berkata, sementara raut wajah Xiaozan terlihat nampak bersedih dan dia bahkan tidak ingin lagi melihat prasasti batu yang cukup mengecewakan. Xiaozan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana perasaanku tentang ini? Di antara kita berempat hanya aku yang dikecualikan dan juga ditolak. Ini benar-benar menyakitkan. Xiaozan menunjukkan raut wajah yang terlihat depresi. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan benar-benar mampu menarik prasasti batu dari dalam tanah? Karena saat ini hanya tersisa Xiaoyan. Mungkinkah dia akan berhasil? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.